Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Waalaikumsalam selamat datang warahmatullahi di Ashogi. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi untuk kasus-kasus seputar permasalahan onkologi dan ginekologi. Syukur alhamdulillah tidak terasa Asogi sudah memasukinya seri yang ke-100 pada hari ini, dan tentunya kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih untuk para narasumber yang telah berkenan memberikan sedekah ilmunya sejak Asogi seri pertama sampai dengan sekarang. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk para peserta, baik dari rekan sejawat dokter, ginekologi, onkologi, dari profesor, guru besar yang telah berkenan meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Dan seperti biasanya pada sore hari ini kita akan mendiskusikan satu kasus serius namun santai, yang hari ini kita sudah hadir ada dua orang narasumber dan juga moderator di tengah-tengah kita. Yang pertama yaitu Dr. Saradina MKOG, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, RSUP Haji Adam Malik Medan. Selamat sore, Dr. Saradina. Selamat sore, Dr. Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Unedo Hens Markus Sihombing, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Tarakan, Jakarta. Selamat sore, Dr. Unedo. Selamat sore, Dokter Nisa. Selamat sore, Dokter Saradina. Sore, Dok. Baik, dan untuk moderator kita pada sore hari ini yaitu Dr. Sunyoto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Selamat sore, Dr. Sunyoto. Sore, Dokter Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya Waalaikumsalam ya, warahmatullahi ada Dokter wabarakatuh. Brahmana di sana yang saya hormati, ada Dokter Saradina dan Dokter Unedo. Ya, Ya, terima Salam kasih, sehat Dok. semuanya. ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Baik, terima kasih. Untuk kepada para peserta Asogi, kami harapkan seperti biasa untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber kita, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand, atau bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang telah kami sediakan. Dan pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana lesi prakanker serviks dan kehamilan. Namun sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, seperti biasa kami akan mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan dan membuka acara Asogi seri ke-100 ini kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Dr. Sunyoto di Surabaya, Dr. Saradina di Medan, Dr. Unedo di Jakarta, Dr. Ko Indonesia di Surabaya. Ini sudah 4 kota ini ya, dan semua peserta yang mungkin dari seluruh Indonesia ya. Jadi saya berterima kasih sekali semua bisa bergabung di layar Zoom, menimba ilmu, dan terima kasih untuk moderator dan narasumber untuk sedekah ilmunya. Jadi topik 1 bulan ini setiap minggunya berkutat tentang sesuatu pada kanker ginekologi atau prakanker dan hubungannya dengan kehamilan, bagaimana manajemennya. Jadi mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi clinical practice kita sehari-hari. Bagaimana kita mengelola pasien-pasien kita, tidak jarang pasien hamil membawa hasil pasmir CAN2. Itu contoh-contoh yang bisa kita diskusikan. Saya tidak panjang lebar, sekali lagi selamat berdiskusi, selamat menambah wawasan, bersedekah ilmu. Terima kasih banyak. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Brahmana. Baik, sebelum kita menginjak pada sesi pemaparan dan diskusi, saya memberikan informasi sekali lagi bahwa untuk acara Asogi tidak diperlukan untuk link absensi karena akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom dan seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID.
Baik, kita akan beralih ke sesi pemaparan dan diskusi yang akan langsung dipimpin oleh moderator kita sore hari ini kepada Dr. Sunyoto, spesialis obsteter ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat semuanya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Brahmana sebagai Ketua Umum HOGI. Kemudian Bu Sekjen tak kelihatan nih hari ini ya. Kemudian dua narasumber kita, Dr. Sarah Dina dari Medan dan Dr. Unido Sihombing dari Jakarta. Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga yang saya hormati para peserta sekalian yang dengan setia telah mengikuti dan tak terasa kita sudah seri yang ke-100 ini ya. Jadi istimewa ini hari ini, seri ke-100. Baiklah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang atau mengenai lesi prakanker dan kehamilan. Ya, tentu kita juga bertanya-tanya ini kapan kita bisa menemukan lesi prakanker pada kehamilan ini secara kebetulan atau kita perlu secara rutin melakukan screening untuk ibu-ibu hamil mengenai untuk menemukan lesi prakanker ini. Kemudian juga kita mungkin nanti akan diberi paparan oleh para pembicara narasumber bagaimana pengaruh lesi prakanker terhadap kehamilan dan bagaimana pengaruh kehamilan terhadap lesi prakanker. Kemudian setelah kita menemukan lesi prakanker dan pada seorang ibu hamil, bagaimana sikap kita? Apa perlu terapi dan kalau perlu terapi apa yang dipilih? Ya, tidak berlama-lama, kita singkat saja untuk memperbanyak waktu diskusi kita. Saya minta para narasumber untuk memberikan paparannya sedikit ya untuk bahan diskusi nanti. Mungkin Dokter Saradina dulu atau Dokter Unido terserah, silakan mulai. Yang senior dulu dok. Yang silakan dokter. Ya, silakan. Dokter dulu dok, mungkin dok nggak apa-apa dok. Oh, saya duluan. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Sunyoto, terima kasih Dr. Nedo, Dr. Bram yang tadi sudah membuka acara ASHOGI yang ke-100. Pada hari ini kita diminta untuk berbicara tentang lesi prakanker dengan kehamilan. Saya akan share screen. Terus akan gimana caranya mengetahui lesi prakanker kepada ibu hamil? Ada perlu screening mereka yang hamil, semua orang hamil? Sudah kelihatan dokter? Dok, sudah kelihatan? Belum muncul dok. Sudah muncul? Belum dok. Belum. Di tempat saya udah. Sebentar. Saya buat lagi. Sudah ya dok? Ya. Sudah dok. Oke. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta ASHOGI yang kebetulan ini hari yang ke-100. Ini hari kita akan menceritakan tentang lesi prakanker serviks dan kehamilan. Mungkin nanti ada lebih banyak diskusinya ya tentang ini. Karena seperti yang dibilang Dr. Sunyoto tadi, apakah mungkin kita mendapat kasus seperti ini ya? Karena mungkin screening tidak kita lakukan pada waktu saat kita melakukan ANC. Ya, jadi kembali lagi bahwa kanker serviks merupakan kanker penyebab kematian pada wanita, terutama di tumor ginekologi ya, di mana dijumpai kasus yang tinggi sekitar 600.000 dan meninggal sekitar 341.000 berdasarkan data global pada tahun 2020. Dan hal ini yang menyebabkan WHO membuat suatu statement bahwa kita harus melakukan prevensi terhadap kondisi seperti ini. Jadi itu eliminasi di mana diminta kita harus bisa melakukan screening dengan
high performance 70% dan pada usia 35 dan 45 tahun dan 90%-nya akan ditata laksanai nantinya. Oke. Kemudian juga sebenarnya bahwa kanker serviks ini sudah ada 3 prevensi yang bisa kita lakukan, yaitu primary, secondary, dan tertiary. Yang ketiga, kita ini berbicara pada hari ini adalah secondary prevention. Bagaimana kita melakukan screening dan menata laksanainya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kanker serviks itu penyebabnya virus HPV dan virus HPV itu tidak langsung menyebabkan suatu gejala, tetapi memerlukan waktu untuk menjadi kanker serviks yang dimulai dengan precancer, kemudian baru kanker serviks. Nah, sebetulnya dengan kita mengetahui penyebab, kita mengetahui cara screening, dan kita bisa menata laksanai pada saat kita mendapat kasus pada saat screening, harusnya kanker serviks ini masih bisa kita atasi, ya, kita prevensi. Nah, bagaimana pula kanker serviks dengan kehamilan, ya? Jadi kanker serviks pada kehamilan itu angka kejadiannya di 10.000 persalinan didapati 0,8 sampai 1,5 kasus insidensnya, dan mendapat diagnosis pada saat kehamilan ya dengan kanker serviks itu sekitar 1-3%. Jadi kalau kita lihat dari sini cukup tinggi angka kejadian kanker serviks pada kehamilan, dan juga didapatinya kasus dengan sitologi yang abnormal itu sekitar 0,5-6%. Jadi dari sini kita lihat bahwa memang diperlukan sekali pemeriksaan atau screening kanker serviks pada saat kita melakukan ANC, ya. Jadi terutama disebutkan bahwa pemeriksaan itu harus dilakukan apabila kita mendapat kasus adanya perdarahan pada saat kehamilan di luar kasus obstetrik tentunya, ya. Jadi mungkin kalau kita mendapat kasus seperti itu, mohon teman sejawat untuk melakukan pemeriksaan inspekulo, ya, dan perlunya untuk dilakukan screening pada saat itu juga. Nah, berbeda dengan sel serviks pada perempuan normal dan perempuan hamil itu sangat berbeda karena adanya perubahan-perubahan hormonal, ya, baik itu di sel epitel maupun di sel glandular, di mana pada kehamilan normal dijumpai reaksi Aristella, sel DC2-nya membesar, hipervakulasi, kemudian staining atau pewarnaan dari sitoplasma juga berubah, dan besarnya daripada inti sel juga berubah. Juga pada kondisi ini, pada kondisi kehamilan ini didapati sel-sel yang imatur metaplastik, ya. Jadi metaplastik imatur itu banyak sekali didapati juga bersamaan dengan sel-sel inflamasi. Nah, juga pada sel-sel serviks pada ibu dengan kehamilan juga bisa didapati sel sitroblas dan sintitropoblas, ya. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang bisa membuat pemeriksaan itu menjadi misinterpretasi yang menunjukkan seolah-olah ataupun gambarannya seperti high grade cell, ya. Jadi kondisi perubahan hormonal pada ibu hamil pada saat kita melakukan pemeriksaan sitologi bisa saja terjadi misinterpretasi. Nah, mengenai kejadian daripada kanker serviks pada ibu hamil dan tidak hamil tidak ada perbedaan, ya. Sama saja penyebabnya adalah HPV dan akan menjalani natural history yang akan terjadi kondisi dari displasia ringan, sedang, dan berat. Nah, bagaimana kita melakukan screening pada ibu hamil? Kapan sebenarnya? Nah, untuk kapan kita melakukan screening itu tidak pernah ada mandatory direkomendasikan. Itu tergantung daripada jadwal screening yang harusnya dilakukan seorang perempuan, ya. Jadi kalau pada WHO itu merekomendasikan bahwa usia 30-50 tahun itu harus dilakukan screening secara reguler
dengan screening yang reguler, misalnya dengan sitologi itu setiap 3 tahun dan mempergunakan HPV DNA itu setiap 5-10 tahun. Tetapi pada kasus-kasus tertentu yang tadi sudah kita sampaikan bahwa kehamilan dengan perdarahan, screening itu harus bisa kita lakukan. Nah, bagaimana hasil screening pasien dengan kehamilan dengan pasien yang normal itu sama kualitas screeningnya ya. Jadi tidak ada perbedaan hasilnya. Dan kemudian juga kalau misalnya pada saat itu harus dilakukan screening, padahal dia sudah pernah dilakukan pemeriksaan pap smear sebelumnya, sebelum hamil maksudnya, itu juga tidak berpengaruhi oleh hasilnya. Nah, pada penelitian abnormal pap smear pada wanita hamil, dan kemudian dilihat bahwa pemeriksaan pap smear adalah pemeriksaan yang paling direkomendasikan karena sesuai dengan cost efektifnya dan sebetulnya yang di sini yang perlu diperhatikan adalah keamanannya pada waktu kita melakukan pemeriksaan selama kehamilan tersebut. Dan pada suatu penelitian yang dilakukan di Thailand juga disebutkan bahwa pemeriksaan pap smear itu lebih aman dan bila dibandingkan dengan pemeriksaan IVA mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang lebih tinggi pada wanita hamil. Nah, pada penelitian yang dilakukan di Norwegia itu ternyata wanita hamil dengan pemeriksaan sitologi atau pemeriksaan screening dengan pap smear itu lebih banyak mendapat kasus dengan kelainan abnormalitas sitologinya dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Dan angka wanita yang melakukan pap smear juga lebih tinggi dibandingkan wanita yang tidak hamil. Sehingga kondisi seperti ini pastinya dapat menurunkan angka kejadian kanker serviks ke depannya. Pada pemeriksaan screening pada wanita hamil direkomendasikan adalah pemakaian sitobrom. Ya, sitobrom ini yang seperti ini ya, jadi tidak disarankan pemakaian endocervical blast. Mengapa? Karena pemakaian endocervical blast ini bisa menyebabkan perdarahan pada ibu hamil tersebut. Dan kalau di Australia yang sudah melakukan rutin antenatal care, pada pemeriksaan antenatal care itu langsung dilakukan pemeriksaan cervical screening. Itu sudah dilakukan di Australia. Ya, jadi kapan dilakukan? Dilakukan pada waktu kapan saja, tetapi pada penelitian juga disebutkan bahwa pada usia kehamilan 20 minggu itu adalah kondisi yang paling baik pada waktu kita melakukan pemeriksaan sitologi. Kemudian mengapa pada usia kehamilan 20 minggu itu paling baik? Karena pada saat itu masuknya endocervical columnar ke epitelium itu bisa lebih mudah kita melihatnya di transformasi zone-nya. Jadi pada waktu saat kita melakukan pemeriksaan kolposkopi, GZ-nya itu lebih mudah dilakukan pada usia kehamilan 20 minggu. Nah, bagaimana sih sebenarnya pemeriksaan atau hasil dari pemeriksaan sitologi pada wanita hamil? Didapati bahwa pada penelitian meta-analisis yang dilakukan pada tahun 1999 sampai tahun 2020 pada 10 populasi yang berbeda dari beberapa negara dengan sampel size sebesar 832 pasien, didapati bahwa ada di 6 populasi itu progresi rate-nya itu hanya 1%, dan ini sangat bermakna sekali menunjukkan bahwa dari progression rate itu bahwa kemungkinan kejadian kanker serviks itu bisa terjadi pada saat setelah kehamilan atau pada saat kehamilan tersebut. Nah, bagaimana manajemennya bila kita mendapati hasil pap smear yang didapati pada wanita hamil? Nah, menurut ASCCP tahun 2019 dikatakan pada bila hasilnya SIN 1 ya itu hanya kita lakukan
observasi saja dan harus dilakukan evaluasi lagi pada 4 minggu setelah postpartum ya. Jadi tidak diperkenankan untuk dilakukan eksisi servikal ataupun tindakan ablasi. Nah, bila didapati hasilnya SIN 2 atau 3 ya, dilakukan observasi dengan kolposkopi dan pemeriksaan ulang sitologi setiap 12 sampai 24 minggu selama kehamilan. Jadi 3 bulan sekali dilakukan pemeriksaan ulangan, pemeriksaan kolposkopi dan sitologinya. Nah, apakah perlu dilakukan biopsi? Dilakukan biopsi kalau memang kita betul-betul sugestif bahwa ini adalah kanker serviks, baru dilakukan biopsi. Tetapi kalau tidak, dianjurkan untuk menunda, ya, menunda sampai persalinan ataupun setelah kehamilan selesai 4 minggu atau 4 minggu setelah postpartum. Jadi tidak direkomendasikan penanganan ataupun treatment terhadap SIN 2 atau SIN 3. Dan kolposkopi diperlukan sekali untuk membantu atau triase pada pemeriksaan sitologi daripada ibu dengan kehamilan. Nah, bagaimana kemungkinan terjadinya preterm labor pada wanita dengan CIN? Nah, di sini pada penelitian meta-analisis juga didapati bahwa kemungkinan terjadinya CIN selama kehamilan itu meningkat kemungkinannya sampai 6,5 kali dibandingkan dengan wanita dengan CIN yang tidak hamil atau sudah diobati sebelumnya. Kemudian untuk persalinan, metode persalinan ya, disebutkan bahwa persalinan dengan seksuseria itu sangat membantu terhadap kondisi daripada lesi intraepitelial dibandingkan dengan persalinan dengan vagina secara partus normal ya. Jadi ini walaupun sangat sedikit ya, kemungkinannya 1,87 sampai 1,32, tetapi dianggap lebih baik dengan persalinan secara seksuseria dibandingkan persalinan dengan pervaginam. Jadi pada hari ini mungkin yang bisa kita bawa pulang adalah aman kita melakukan screening pada ibu hamil untuk screening kanker serviks, dan waktu kita mempergunakan atau kita mengambil sampelnya, kita harus mengambil atau mempergunakan alat yang betul-betul sedikit menimbulkan risiko terjadinya perdarahan. Dan kolposkopi merupakan suatu alat triase untuk membantu penglihatan kita atau pembesaran kita sehingga kita dapat mendiagnosanya, dan biopsi dilakukan kalau kita memang curiga sekali apakah itu kanker invasif atau tidak. Dan definitive treatment daripada high grade lesion ya, high grade seal itu ataupun kanker serviks itu mungkin akan kita tunda sampai kehamilan selesai. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Dr. Sunyoto. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter Sarah Dina. Kita lanjutkan Dr. Unido ya, barangkali ada yang ingin ditambahkan. Silakan Dr. Unido. Ya, terima kasih Dr. Sunyoto dan terima kasih buat senior saya Dr. Sarah Dina. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit, sebagian sudah disampaikan dengan cukup lengkap ya. Jadi lesi prakanker pada kehamilan ya, itu saya hanya meninjau dari segi histologi dan sitologinya yang mungkin penting sedikit ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa metaplasi di serviks ini itu merupakan satu daerah yang paling aktif ya, yang berasal dari zona transformasi, di mana batasnya adalah squamous columnar junction yang lama dengan squamous columnar junction yang baru ya. Jadi daerah lingkar ini, jadi kalau kita lihat secara histologinya itu bahwa epitel squamous ini berlapis ya, lapis dari mulai parabasal, basal dan superficial, sedangkan epitel kolumnar adalah satu lapis, di mana junction ini adalah daerah peralihan. Jadi daerah peralihan ini merupakan daerah yang sangat mudah sekali untuk terjadi yang namanya kejadian displasia. Jadi perubahan junction ini sangat dipengaruhi oleh pubertas ya.
pubertas, kehamilan, ya menopause, dan stimulasi hormonal, ya seperti kita ketahui pada wanita-wanita yang dari remaja hormon estrogen sudah mulai meningkat sehingga terjadi ya perubahan dari epitel squamous yang menutupi epitel kolumner sehingga terjadi yang namanya daerah metaplasia. Nah, metaplasia ini terjadi akibat oleh karena adanya produksi estrogen pada wanita, di mana estrogen ini mempengaruhi epitel pada vagina yang berikatan glikogen yang berikatan dengan laktobasil yang menyebabkan penurunan pH di vagina sehingga akan merangsang atau menstimulasi cadangan sel-sel kolumner. Nah, disinilah titik terjadi yang namanya lesi prakanker yang disebut dengan daerah metaplasia. Nah, apa bedanya metaplasia dengan displasia? Jadi kalau displasia ini sangat perbedaannya adalah dari struktur terjadi selular imaturitas, ya. Jadi terjadi perubahan bentuk, perubahan organisasi, dan terjadi aktivitas nuklear dan peningkatan atipik, ya. Jadi pada displasia ini berbeda dengan yang namanya keadaan daerah metaplasia. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya adalah terjadinya perubahan dari metaplasia ke displasia adalah faktor-faktor onkogenik seperti misalnya penggunaan hubungan seksual, ya adanya pengaruh sperma, bakteri, Trichomonas chlamydia, dan yang paling sering dan yang paling penting adalah peranan dari infeksi virus pada cervical intraepithelial neoplasia. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, disinilah titik yang namanya zona transformasi terjadi perubahan dari epitel kolumner ya ditutupi oleh epitel squamous. Jadi kalau kita lihat dari sitologi hampir sebagian besar ya dari CIN2 dan CIN1 ini dia akan mengalami regresi spontan yaitu 60 sampai 85% dalam observasi 2 tahun ya. Nah, beberapa saja yang akan mengalami yang namanya proses invasif karsinoma ya. Nah, dari perubahan epitel ini sebagian besar karena pengaruh HPV ya sudah jelas bahwa terjadinya kanker serviks hampir 90% oleh karena human papillomavirus. Nah, pengobatan lesi prakanker pada kehamilan itu hampir sama dengan pengobatan ibu dengan lesi prakanker tanpa hamil. Ini prinsipnya. Nah, bagaimana dengan fisiologi kanker serviks di kehamilan? Jadi pada waktu kehamilan ini terjadi proses perubahan atau ektoversi ya di mana epitel kolumner tertutupi oleh epitel squamous yang disebut daerah metaplasi ya di mana perubahan-perubahan ini akan meningkat oleh karena pengaruh-pengaruh dari perubahan serviks seperti terjadinya overproduksi mukus, ada serviks menjadi hiperplasi dan terjadi hiperplasi endoperioral serviks. Nah, oleh sebab itu kita tidak menyarankan untuk melakukan pap smear ya pada hamil ya atau pemeriksaan HPV karena akan menyebabkan seorang sitolog atau patologi anatomi akan sulit mengidentifikasi apakah ini suatu metaplasia ataukah ini suatu pengaruh displasia karena di sini terjadi perubahan yang sangat aktif pada kehamilan dipengaruhi oleh stimulasi hormonal. Nah, lesi prakanker dengan hamil ini menurut jurnal ya menurut Maillot Pocock itu tidak banyak sebenarnya ya, cuma 1% ya. Jadi kalau dahulu manajemen penanganan lesi prakanker itu bersifat agresif, akhir-akhir ini para ahli mengatakan kita konservatif ya, lebih konservatif ya. Dan yang paling menariknya adalah penelitian menurut Maillot bahwa 2/3 pasien-pasien dengan lesi squamous intraepithelial lesion ya, low squamous intraepithelial lesion ini selama hamil dia akan sembuh spontan. Sembuh spontan hanya beberapa saja yang mengalami probabilitas. Demikian juga dengan high risk, high seal ya. Dia akan mengalami spontan setengahnya hampir mengalami spontan. Jadi hanya beberapa saja yang akan berkembang menjadi karsinoma invasif itu juga belum ada data pasti ya. Kemudian biasanya penanganan ini biasanya ditahan dulu ya kita observasi sampai setelah melahirkan. Ini menurut beberapa jurnal. Nah, untuk Ken Konsensus 2018 ya. Jadi penanganan buat sejawat semua bahwa penanganan HELSIL atau CIN1 biasanya ditunda sampai 6 minggu postpartum ya karena resiko-resiko terjadinya tadi dikatakan persalinan preterm atau sudah terjadi kejadian-kejadian abortus. Demikian juga pasien-pasien dengan HELSIL atau CIN2-3 biasanya tadi dikatakan di review, dilihat kembali setiap 3 bulan
Dr. Desari ini sudah mengatakan setiap 3 bulan dipastikan tidak ada yang namanya kanker serviks ya. Sekalipun ada, biasanya kita akan lakukan yang namanya pemeriksaan dengan sitologi dan kolposkopi, dan kita lakukan repeated biopsi, diambil dan kalau misalnya hasilnya invasif dilakukan terapi bisa menggunakan LEEP ya, loop electrosurgical excision procedure atau dengan konisasi. Ini beberapa jurnal tadi sudah dikatakan dari India ya, dia membandingkan antara wanita hamil dengan lesi prakanker, dibandingkan ya, dilihat sebelum dilihat dan sesudah dia melahirkan ya, didasarkan pada lesi persistennya, progresivitas dan regresi, yaitu dia waktu pada saat hamil dan setelah hamil postpartum dilihat ya dengan menggunakan pap smear, kolposkopi dan Curett's endocervical. Pada pap smear biasanya tidak tetap ya. Jadi kalau dia misalnya dia CIN 1 tetap dia CIN 1, dan hampir sebagian besar mengalami regresi atau sembuh ya, 47% cukup besar, dan yang sebagian kecil aja ada beberapa data mengatakan 1-2% yang mengalami stadium jadi naik ya. Jadi jurnal ini mengatakan bahwa lesi prakanker itu cenderung sembuh setelah melahirkan ya. Kecuali kalau pada saat lesi prakanker high grade bisa dilakukan terapi, dan terapi juga dapat dilakukan pada saat postpartum. Tadi sudah dikatakan metaplas menurut dari Thailand ya. Jadi hampir hanya 1% yang mengalami progresif ya, dari dia CIN mungkin jadi invasif, ada di CIN 2, atau dari CIN 2 CIN 3 menjadi karsinoma invasif, itu hanya 1%. Sebagian besar akan regresi. Demikian mungkin dari saya, kurang dan lebih saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Dr. Unido. Baiklah para peserta ASHOGI sekalian, kita mulai aja berdiskusi ya. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Sarah dan Dr. Unido mengenai beberapa hal yang berhubungan antara lesi prakanker dengan kehamilan ya. Jadi seperti di Australia dikatakan bahwa rutin dilakukan screening pada wanita hamil. Nah, kita HOGI belum menentukan ya, apakah memang perlu dilakukan screening secara rutin. Tadi waktunya sudah dijelaskan, yang terbaik adalah pada usia sekitar 20 minggu. Baiklah, kita mulai aja. Barangkali ada pertanyaan, yang ada indikasinya tadi ya, kalau terjadi perdarahan ya. Terjadi perdarahan, nah ini kita harus menyingkirkan kemungkinan juga adanya lesi prakanker selain penyebab obstetrik. Baiklah, mungkin kita mulai aja. Kalau ada yang bertanya, silakan, boleh via chat, boleh juga mengajukan secara langsung. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Dr. Agus Hermawan. Dr. Sarah dan Dr. Unido ya. Assalamualaikum. Apa yang diharapkan dengan pengulangan sitologi pada CIN 23 pada kehamilan? Maksudnya apa yang diharapkan dengan pengulangan sitologi, pemeriksaan sitologi pada CIN 2 dan 3 pada kehamilan? Silakan Dr. Sarah mungkin dulu. Ya, terima kasih Dok. Jadi memang tadi sudah disampaikan bahwa pada kasus-kasus CIN 2 atau CIN 3 ya kita harus melakukan triasenya dengan kolposkopi. Nah, pada saat waktu kita melakukan kolposkopi juga kita bisa menentukan apakah ini curiga ke displasia ringan, displasia sedang berat ya. Nah, kemudian apa yang mau dilakukan karena tadi angka regresinya juga cukup tinggi sampai 40%, makanya pada saat setelah melahirkan dianjurkan 4-6 minggu setelah melahirkan kita harus mengulangi lagi pemeriksaan sitologinya. Nah, pada saat itu kalau misalnya kita mendapat hasil yang sama, kita bisa triase dengan kolposkopi dan biopsi. Langsung bisa dilakukan, ataupun kita bisa lakukan tata laksana lesi prakanker pada saat itu. Jadi mengapa dilakukan? Kita hanya follow up dan memastikan bahwa ini akan regresi atau tidak, gitu dokter. Dari saya, terima kasih dok. Yang regresi itu lebih banyak ya
40% Iya dok, ya. sampai 40%, Dan tadi sementara yang yang progresif kalau tidak salah progresif 2,9% dari Dr. hanya Unido. 1%, hanya 1% 1% atau dok, kalau dari tadi ya. 2,9% Dr. Unido. Silakan Ya. Dr. Unido menambahkan. Ya, jadi saya setuju ya dengan Dr. Saradina. Jadi pada prinsipnya, jadi CIN 2 dan 3 ini termasuk high risk ya. High risk dari CIN. Jadi high seal ya, padanannya high seal. Jadi dia ada risiko terjadi progresivitas. Oleh sebab itu para ahli ya sitologi ya ginekologi di luar negeri dia merekomendasikan untuk apabila dia melihat adanya CIN 2 atau high seal, dia dianjurkan setelah di kolposkopi 3 bulan kemudian diobservasi lagi ya. 3 bulan kemudian dilihat lagi apakah setelah dengan 3 bulan itu ada yang namanya terjadi regresi atau dia stable atau dia misalnya progresif. Seandainya dia 3 bulan ternyata kita lakukan sitologi dan biopsi ternyata invasi, itu bisa dilakukan yang namanya konisasi atau LIPS ya. Tapi kalau misalnya dia pada waktu 3 bulan kemudian diobservasi ternyata regresi ya atau stable, dia tetap diobservasi dok, itu dok menurut konsensus. Nggak, kalau perlu dilakukan LIP apa enggak menunggu setelah postpartum? Maksudnya setelah postpartum dokter, 4 bulan setelah 4 postpartum. bulan setelah postpartum. Ya, tindakan setelah Tindakan postpartum. setelah postpartum ya. Ya, Atau ada kecuali yang memang pada tadi saat di masih jurnal hamil? dikatakan kalau kita memang suggest benar bahwa itu kanker invasif ya. Kalaupun kanker invasif kita bisa tata laksanai seperti kanker serviks pada kehamilan dokter. Iya. Mungkin Kita ini lakukan dok biopsi. masuk pertanyaan Dokter Sunyoto, mungkin misalnya kita 3 bulan kemudian kita lihat ternyata kita kolposkopi 3 bulan kemudian ternyata hasilnya itu invasif dok, itu ditata kelola sebagai yang namanya menggunakan Kanker serviks dengan kehamilan. konisasi atau LIP dok begitu. Tapi kalau misalnya 3 bulan kemudian ternyata hasilnya tetap stable atau dia progresif, syukur, itu berarti artinya terjadi yang namanya sebagian besar yang regresi tadi. Dokter Sarah atau Dokter Unido, apakah ada bukti ya bahwa kehamilan mempercepat proses perubahan daripada lesi prakanker ini? Misalkan dari CN1, kemudian kedua dan ketiga, apakah ada bukti ya untuk bahwa kehamilan mempengaruhi itu atau tidak sama sekali? Silahkan. Mungkin dari Dokter Unido, apakah hormonal ya dokter? Ya. Jadi kalau saya baca dari literatur, dok, memang beberapa peneliti para expert di luar negeri mengatakan bahwa orang hamil dengan CIN itu dia relatif lebih sembuh, katanya lebih mudah. Tadi di jurnal Dokter Dasarina mengatakan bahwa dia lebih CIN-nya hilang, atau mungkin karena orang hamil imunnya bagus dok ya, makan banyak, vitaminnya bagus, sehingga faktor-faktor daripada virus faktor-faktor daya tahan tubuh mengurangi daripada patofisiologi dari pengaruh virus tersebut. Tapi di literatur saya baca memang mengatakan bahwa orang hamil dengan lesi prakanker biasanya itu akan sembuh dok, lebih mudah sembuh dibanding dengan orang yang tidak hamil dengan lesi prakanker. Dokter Sarah mungkin menambahkan apa? Ya, jadi saya tambahkan dokter bahwa memang ya, dari awalnya itu pada pemeriksaan sitologi itu karena dipengaruhi oleh hormonal selama kehamilan, kondisi sel serviks itu sangat berbeda ya, sangat berubah yang karena ada proses pemberian estrogen dan progesteronnya dan reaksi aristelanya, sehingga kemungkinan terjadi misinterpretasi dari sel serviks yang normal kelihatannya seperti high grade seal gitu dok. Makanya tetap kita mesti follow up dan tidak dilakukan tindakan yang terlalu agresif pada kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memang melihat secara mata telanjang seperti yang selalu disampaikan Prof. Laila kepada kita, bahwa lihatlah serviks tersebut, kita memang curiga bahwa itu memang kanker invasif, kita bisa dapat melakukan biopsi pada kondisi seperti itu dan tata laksananya sesuai dengan kanker serviks pada kehamilan, dok. Baik. Ini ada pertanyaan lain. Selamat sore, Prof. Dokter. Terima kasih untuk sharing expertise yang sangat lengkap. Izin, apakah pada precancer cervix pasien boleh melahirkan per vaginam? Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya. Per vaginam akan lebih baik ya. Tapi mungkin akan lebih
bila saya ini pertanyaan dari Dr. Susana Suryadi ya. Mungkin alasannya bisa diberikan bahwa per vaginam kurang dianjurkan, lebih dianjurkan per abdominam. Silakan, Dr. Sarah. Jadi tadi dikatakan bahwa sebetulnya untuk metode persalinan adalah sesuai dengan indikasi obstetrik, dok. Tetapi ada juga penelitian yang dilakukan multicenter, dikatakan bahwa persalinan dengan pervaginam itu bisa merubah kondisi daripada sel serviks tersebut. Jadi lebih dianjurkan untuk persalinan secara seksuaria. Mungkin ya dok, kalau misalnya kita bisa masih follow up pasien tersebut, tidak ada masalah ya dok untuk kita lakukan persalinan pervaginam, tetapi setelah postpartum 4 minggu, kita bisa melakukan pemeriksaan ulangan pada serviksnya. Ya. Iya. Dokter Unido mungkin akan menambahkan. Silakan Dokter Unido. Terima kasih dok. Jadi yang saya tahu dok dan saya baca mungkin tidak ada kontraindikasi untuk persalinan pervaginam dok hamil dengan lesi prakanker. Ya jadi tetap masih diizinkan untuk apa namanya persalinan pervaginam. Dan untuk alasannya kenapa tidak boleh itu belum ini dok, belum ada alasan khusus dok dari Tapi yang paling penting follow up-nya ya setelah itu ya. Follow up-nya setelah 6 minggu dok setelah ya. Baik, ini ada pertanyaan lain dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Nah ini beliau ini paling rajin bertanya ini pada setiap kali acara ASHOGI. Izin bertanya dok, 1, berdasarkan natural history-nya, apakah kehamilan dapat meningkatkan regresi atau progresivitas ya? Itu tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin ingin lebih jelas lagi. Jadi pengaruh kehamilan terhadap progresivitas atau regresivitas daripada lesi prakanker. Kemudian yang kedua, pada kehamilan dengan CIN3, apakah konisasi atau circlage? Mana tadi sebentar? Ya, atau circlage dapat dilakukan bila pasien mengkhawatirkan risiko progresivitas CA invasif, CA-nya menjadi invasif. Terima kasih dokter. Jadi ini artinya tindakan pada saat sedang hamil nih, pada CIN3. Apakah boleh dilakukan kondisasi? Atau circlage maksudnya apa ini? Kan kalau circlage di apa dok? Dijahit serviksnya ya, dok. Silakan dokter Sarah mungkin dulu. Iya. Jadi pada pertanyaan yang pertama mungkin tadi sudah kita sampaikan ya dok bahwa memang sel-sel serviks pada kehamilan itu berbeda dengan sel serviks pada kondisi yang tidak hamil, dan kemungkinan regresi dan progresivitas bisa saja terjadi setelah kehamilan selesai atau postpartum, di mana angka regresinya bisa mencapai 40-45% dan progresivitasnya hanya 1%. Ya, jadi jadi memang kehamilan itu berpengaruh terhadap natural history-nya sendiri terhadap lesi prakanker. Kemudian pada kehamilan dengan SIN3, apakah konisasi? Nah, dari ASCP yang saya baca, dokter, yang 2020 dikatakan bahwa masih bisa kita tunggu dok, SIN3 sekalipun kita tidak perlu melakukan tindakan yang terlalu agresif. Kalau memang masih bisa kita tunggu sampai kehamilannya aterem. Jadi 4 atau 6 minggu setelah kehamilan baru kita melakukan tertentu gitu dok. Kalau saya masih memakai konsensus ASCP dok. Baik. Dokter Unido mungkin menambahkan ya. Setuju ya dok. Jadi mungkin kalau misalnya ibu hamil dengan CIN3 artinya terjadi lesi prakanker belum sampai menembus basal ya. Jadi kalau dilakukan tindakan konisasi sebenarnya agak sedikit over treatment ya. Jadi kalau misalnya dia di kolposkopi dilakukan biopsi ya, ternyata ada invasi ke membran basal baru bisa dilakukan konisasi. Tapi kalau misalnya hanya dia terbatas di kolposkopi kemudian diambil sedikit biopsi, itu hanya sampai di atas membran basalis, sepertinya terlalu berlebihan karena dikatakan di literatur bahwa tindakan konisasi ya itu sangat meningkatkan resiko terjadinya abortus pada kehamilan trimester pertama dan terjadi preterm delivery pada trimester 2 dan 3 itu.
Tapi kalau mungkin dicegah dengan serlase memang bisa juga kalau memang betul-betul harus ada inform konser lah antara dokter dengan pasien Ya, mengenai tindakan-tindakan tersebut. Mungkin bukan itu tanpa risiko ya semuanya. dari risiko. Baiklah, pertanyaan berlanjut. Dan apakah tindakan konservatif observasi yang tetap dilakukan tidak berisiko terhadap metastase yang mungkin akan terjadi, dokter? Ya, terima kasih dok. Jadi untuk high grade seal kita akan melakukan evaluasi ulang setiap 3 bulan, baik secara sitologi dan kolposkopi. Tetapi apabila pada saat itu kita memang sugestif bahwa itu kanker invasif, kita bisa melakukan biopsi. Dan apabila memang hasilnya itu memang kanker invasif, kita akan tata laksanai seperti kanker dengan kehamilan, dok. Jadi kita lihat apakah kita akan memberikan kemoterapi atau memberikan radiasi sesuai dengan protokol kanker dengan kehamilan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Dr. Nurul Afrah. Selamat sore, dokter. Izin bertanya dan terima kasih atas pemaparan materinya. Pada kasus kanker serviks post kemoterapi, berapa lama pasien boleh hamil kembali? Nah, ini ada pertanyaan, sudah saya serviks ini ya. Post kemoterapi, berapa lama pasien boleh hamil kembali? Ya dokter. Terapinya Ini kasus saya serviks ya dok ya. Saya Iya, serviks setelah kemoterapi. Ya kalau sudah selesai penanganan tata laksana daripada kanker serviksnya ya boleh saja dan hamil dinyatakan sembuh. kembali. Ya. Biasanya sulit dok hamil kalau sudah kena kemo ya dok. Iya, makanya saya juga Ya kalau makanya nggak pernah ngeri kita dengan pertanyaan batasi ini. ya. Ya. Nah, Mungkin pertanyaannya dok, bolehkah langsung hamil? Ya boleh aja sih, syukur-syukur. Malah kalau bisa kalau hamil ya. ditunda-tunda agak sulit. Kalau bisa langsung hamil malah bagus. Iya, betul. Jadi tidak ada pembatasan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Dharma Yosua. Selamat sore dokter, mohon izin bertanya. Apabila ditemukan lesi prakanker dengan CAN23, apakah pasien diperbolehkan hamil? Nah ini maksudnya sebelum hamil nih ya, ditemukan CAN23. Apakah pasien diperbolehkan hamil atau wajib diberi kontrasepsi agar tidak semakin berat selama kehamilan? Jadi maksudnya pasien telah terdiagnosis sebagai CN2 dan 3. Mungkin belum diterapi ya. Apakah diperbolehkan hamil? Untuk kondisi lesi prakanker selama hamil, apakah akan mempengaruhi perkembangan janin? Nah ini tadi ya, pengaruh lesi prakanker terhadap kehamilan, ini mungkin tetap maksudnya. Dan selama hamil dengan lesi prakanker, apakah masih bisa berhubungan seksual? Terima kasih dokter. Ya, jadi dok ini maksudnya dia pasien tersebut datang dengan SIN23 sebelum kehamilan. Nah, kalau memang dia datang sebelum pasien tersebut hamil, ya kita tata laksanai dulu SIN23-nya, baik itu secara ablasi maupun eksisi. Kemudian setelah sembuh, ya boleh saja hamil, gitu. Tidak ada masalah. Kemudian, apakah kondisi lesi prakanker selama hamil mempengaruhi perkembangan janin? Belum ada laporannya dok bahwa ada pengaruh antara lesi prakanker dengan perkembangan janin. Sampai saat ini belum ada dokter. Apakah masih bisa berhubungan seksual? Ya ini saya harus ditanyakan. Dokter Unido nih. Jadi saya rasa nggak ada hal apa maksudnya tidak larangan ya. Jadi pada penderita hamil dengan lesi prakanker itu tidak ada larangan untuk berhubungan seksual. Jadi yang perlu diingat adalah menurut jurnal itu akan mengalami progresif hanya 1-2,9%. Jadi sebenarnya cukup sedikit ya. Jadi makanya tadi ada beberapa literatur mengatakan ya sebaiknya ditangani tunggu setelah postpartum 6 minggu.
kecuali dengan kolposkopi didapati invasif, baru kita lakukan yang namanya tadi boleh lip atau konisasi itu sebetulnya. Sedangkan yang pertanyaan pertama, saya setuju dengan Dr. Saradina. Ya kalau misalnya seorang ibu dengan CIN 2 dan 3 atau high seal ya, sebaiknya diobatin dulu ya, karena ada risiko mengalami progresif ya sejawat ya. Jadi nanti dululah hamilnya, ditunda, diobati dulu ya dengan guideline-nya. Kalau sembuh, nah baru boleh hamil. Dan hamil juga jadi tenang ya dok ya, dokter Sarah ya. Kalau sudah hamil tanpa penyakit Tanpa penyakit. iya. Mengenai hubungan tadi, Dokter Unide, apa ada kemungkinan terjadi perdarahan ya? Saya sudah ngomong tadi dok, mungkin mau diulang lagi dong enggak? Tidak ada larangan dok untuk hubungan. Tidak ada larangan, tapi ada kemungkinan perdarahan nggak? Enggak dok, Kita karena menyebutkan hanya ini dok, hanya misalnya dia hanya squamous-nya yang kena. Jadi pembuluh darah di membran basalisnya tidak terpengaruh. Nah, iya, iya. Baik, baik. Terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan. Ini masih ada yang menanyakan tanpa nama ya. Izin bertanya, dokter, mumpung banyak ibu hamil datang ANC ke dokter SPUG, apakah momen ini dapat digunakan untuk screening rutin CA cervix? Terima kasih. Nah, itu tadi. Ya, kembali lagi kita, apakah screening rutin sudah waktunya kita Harus lakukan? dilakukan, iya. Ya. Jadi dok, ini seperti yang saya paparkan tadi pada penelitian di Norwegia pada ribuan kasus ya, kehamilan dengan wanita dengan hamil dan wanita dengan tidak hamil untuk melakukan screening. Ternyata memang lebih mudah untuk melakukan screening pada wanita yang hamil karena wanita yang hamil itu akan melakukan ANC secara rutin dan pada saat itu kita bisa langsung lakukan pemeriksaan pap smear. Jadi ini sangat berpengaruh pada kejadian kanker cervix ke depannya dokter. Jadi kalau memang ini kita masukkan jadi protokol ya itu lebih baik ya karena lebih mudah kita melakukan screening dok. Tapi ya itu kembali lagi nanti untuk kebijakan yang mengambil kebijakannya mesti bercerita lagi. Ya. Tapi ini dok, menambahkan dari beberapa literatur yang saya baca dok, itu memang tidak dianjurkan memeriksa pap smear pada saat hamil dok. Itu kalau kita juga misalnya kita kirim pap smear kan ada dia contengannya apakah ibu sedang hamil tidak. Karena ini merupakan suatu zona transformasi itu daerah metaplasi ya. Terjadi perubahan dismaturitas inti sel. Sulit nanti ahli patologi anatominya. Apakah ini memang dia ini hanya sebatas memang normal atau ada pengaruh reaksi-reaksi daripada glandular dari kehamilan yang pengaruh hormon estrogen. Jadi tidak dianjurkan sebetulnya dok untuk pemeriksaan pap smear atau HPP pada saat hamil. Jadi agak kontroversi ya dokter Tara ya. Iya, karena di negara Eropa dan Australia ini sudah menjadi satu protokol ya bahwa pada saat dia melakukan ANC akan segera dilakukan pemeriksaan sitologi untuk screening kanker serviks gitu. Jadi ya, nanti mungkin kita itu menunggu kebijakan dari Hogi ya karena seperti penanya tadi sebelumnya bahwa kemungkinan melakukan akan lebih mudah ya pada ibu-ibu ini ya. Iya, karena melihat kepatuhannya ya dokter ya. Ke dokter. Iya. Baiklah, ini pertanyaan bertubi-tubi nih ya. Masih ada lagi dari dokter Nana Sarnadi. Selamat sore dokter. Bagaimana tata laksana kehamilan dengan CA cervix invasif? Nah ini mungkin dulu sudah pernah ya dibahas ya. Ini tapi nanti mungkin yang akan datang dok, topik yang akan datang dok, kanker serviks dengan kehamilan dokter. Oh begitu ya. Jadi Anda bisa dijawab ini? Atau mau menambah enggak apa-apa? Boleh sebetulnya. Kalau mau jawab boleh. Ya, jadi terima kasih dokter. Jadi ya tata laksana kehamilan dengan CA cervix kita harus melakukan pemeriksaan staging ya. Kita harus menentukan stadium dulu. Dari stadium itu baru kita lakukan tindakan sesuai dengan protokolnya dok. Jadi untuk kasus 1B1 juga kita bisa melakukan pemberian kemoterapi untuk down stagingnya. Kemudian setelah postpartum kita bisa melakukan radikal histrektomi pada kasus ini. Jadi ya memang sesuai dengan protokol kehamilan dengan CA cervix. Iya, baik.
Dokter Unido ingin menambahkan, silakan. Kalau dari beberapa yang saya pernah ikut ini dok, bahwa penata hamil dengan CASET itu tergantung hamil trimesternya dok. Jadi ada beberapa kasus bila trimesternya awal, ada bisa dilakukan radikal histrektomi sekaligus Ya. pengangkatan Oh janin. ya. Tetapi Ya. pada pasien-pasien yang trimester 2 atau 3 ke atas itu sebaiknya dilahirkan dulu ya dokter Saradina ya, baru Ya. dilakukan nanti terapinya sesuai dengan stadiumnya. Apakah Ya, di betul. stadium A atau satu. Ya, jadi nanti akan dibicarakan lebih rinci pada kehamilan dengan kanker serviks ya. Ya. Pertanyaan berikut ini sama kebetulan. Kemudian ada pertanyaan dari teman sehat kita yang tanpa nama ini. Sering bertanya tapi sayangnya tidak menyebutkan nama ini ya. Apakah ada pengaruh kemo pada kanker serviks pada kehamilan, Dok? Nah, ini kemoterapi. Jadi nanti mungkin akan dibicarakan lebih lanjut pada penanganan kanker serviks dan kehamilan ya. Bagaimana, Dokter Unida atau Dokter Sarah mau merespon ini pertanyaan ini? Dokter Saradina. Apakah ada pengaruh kemo pada kanker serviks? Jadi tadi sudah saya sampaikan juga bahwa pemberian kemoterapi pada kanker Kehamilan. serviks dengan kehamilan bisa kita lakukan dengan tujuan down staging. Jadi pada kehamilan trimester 2 dan 3 menunggu kita melakukan tindakan pada saat 4 minggu atau 6 minggu setelah postpartum. Ini dengan catatan stadiumnya stadium 1B ya dok ya. Jadi stadium dini kita bisa lakukan radikal histrektomi. Untuk menunggunya selama trimester 2 dan 3 itu kita bisa memberikan kemoterapi untuk terjadinya down staging. Ya, agar tidak meningkat ya stadiumnya. Ya. Baik, masih ada pertanyaan dari Dr. Benhard Aron Situmorang. Izin bertanya kembali, dokter. Apakah ada korelasi tindakan ablasi pada kasus lesi prakanker dengan kejadian inkompetensi serviks pada saat penderitanya hamil nanti? Ya, terima kasih dokter. Tindakan ablasi itu adalah merupakan tindakan destruksi, bukan tindakan eksisi, sehingga tidak akan terjadi side efeknya inkompeten serviks. Jadi ya bisa saja tidak ada hubungannya antara tindakan ablasi dengan terjadinya inkompetensi serviks. Kalau yang eksisi ya mungkin ada ya. Ya, ya ada. Dokter Edo mau menambahkan? Dokter Edo? Setuju dok, karena pada prinsipnya elektrokauter itu dia hanya mengambil kurang lebih sih 5-7 mili dok, jadi tidak begitu berpengaruh kepada muskulus daripada sporsio itu sendiri dok. Iya, sudah jelas ya yang bertanya? Masih ada pertanyaan lagi, ini dari Dokter Mulyani Aung. Izin bertanya dokter, apakah metaplasia atau displasia bisa menjadi kanker serviks? KB apa yang diperbolehkan? Kapan pasien harus pap smear? Apakah perlu pemeriksaan HPV? Terima kasih dokter. Jadi ini yang pertama, apakah metaplasia dan displasia bisa menjadi CA serviks? Saya kira ini sudah jelas ini ya. Kemudian KB apa yang diperbolehkan? Itu aja dulu mungkin. Jawab. Berarti ini tidak hamil ya dokter? Nah ini. Ya, kapan pasien harus pap smear? Ini justru supaya tidak hamil nih. Oh, ya. Tadi natural history-nya Dokter Yuni, silakan dok. Jadi baiklah, mungkin ini pertanyaan yang sehari-hari mungkin ya. Jadi memang kalau metaplasia ini dia tidak akan menjadi kanker serviks, beda ya. Jadi kalau metaplasia beda dengan displasia. Jadi kalau displasia itu terjadi yang namanya disorganisasi sel, jadi terjadi peningkatan aktivitas mitotik. Itu resiko terjadinya untuk kanker sangat tinggi ya. Sedangkan metaplasia tidak. Tapi metaplasia ini itu kalau ada pengaruh dari luar ya, misalnya ada pengaruh intercourse seksual atau pengaruh bakteri atau pengaruh HPV, dia sangat mudah terjadi yang namanya kanker serviks ya. Jadi perubahan displasia. Ya, akan terjadi mulai dari displasia 1, 2, 3 sampai yang namanya kanker serviks ya. Kemudian
kalau KB apa yang diperbolehkan? Ya kalau misalnya dia umpamanya dia sedang ada mengalami metaplasia atau displasia, kita tidak merangsang daerah metaplasi daripada serviks. Mungkin dihindari penggunaan KB-KB IUD. Dianjurkan untuk tidak menggunakan KB hormonal juga. Jadi mungkin KB mungkin KB kondom atau KB apa misalnya pantang berkala dan lain-lain. Kapan pasien harus pap smear? Apakah perlu pemeriksaan? Tentu ya, pap smear itu merupakan program nasional rutin. Ya harus dilakukan minimal 3 sekali dalam 3 tahun. Jadi apalagi kalau bisa dilakukan pemeriksaan HPV, bagus sekali sebetulnya. Apalagi sekarang kan pemeriksaan IVA, coexisting dengan HPV itu sangat dianjurkan untuk keakuratan dari pemeriksaan kanker serviks sendiri. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, Dok. Sementara ini habis ya pertanyaannya. Tapi barangkali ada yang ingin bertanya langsung. Selama ini kok belum ada yang bertanya secara langsung ya. Para pendengar sekalian, para pemirsa, tolong kalau ada yang mau bertanya secara langsung silakan. Dr. Emiliana ada yang raise hand. Ada 2 dok yang pakai hand. Silakan. Di kita nggak kelihatan. Kelihatan ya. Selamat sore dok. Silakan. Selamat sore. Dokter Nana dok, dari Bandung dok. Dok Ya. melanjutkan tadi untuk tata laksana kan sudah dijawab memang betul untuk kalau yang trimester 2-3 kata dokter Sarah tadi sudah disampaikan bisa dilakukan yang prekancer itu dengan kemoterapi. Namun belum terjawab yang ini dok, dampak atau adakah efek samping kemoterapi terhadap kehamilan terhadap janinnya dok? Mohon arahannya dok. Terima kasih dok. Ya, jadi tentu tadi kapan boleh Oh, diberikan dan apa kira-kira efek sampingnya terhadap janin. Mohon dijelaskan, Dokter Sarah. Ya, jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa pada kehamilan trimester 2 dan 3 kita akan dapat memberikan kemoterapi untuk dengan tujuan downstaging sehingga kita bisa melakukan radikal histrektomi nantinya setelah postpartum. Nah, apakah kemoterapi berpengaruh terhadap apakah kemoterapi berpengaruh terhadap kehamilan pada trimester 2 dan trimester 3 itu dapat diberikan, jadi tidak berpengaruh terhadap perkembangan bayinya. Yang merupakan yang tidak diperbolehkan adalah pemberian kemoterapi pada trimester pertama. Di atas 20 minggu sudah boleh diberikan pemberian kemoterapi. Jenis reagen itu yang dipakainya sama aja dok ya dengan yang tidak hamil. Ya, sama Jenis dok. Biasanya ya sama dokter ya, biasanya kita berbasis cisplatin juga dok. Platinum dok. Baik, Ya. terima kasih dok. Ya, terima kasih dokter. Penanya selanjutnya ya, silakan. Dokter Emiliana. Dr. Emiliana Listia, bisa di-unmute? Silakan Dokter Emiliana ya. Silakan pertanyaannya. Belum terdengar ya? Belum di-unmute kelihatannya dok. Atau mungkin nggak jadi nanya dok. Ini nggak dapat hadiah nih Mbak Nisa di Ashogi 100 yang bertanya. Iya, mestinya ini kan istimewa nih. Istimewa nih harusnya. Ya, ada pemberitahuannya dok. Iya, tadi di awal-awal banyak sekali pertanyaan. Kok sekarang habis? Berarti sudah tersampaikan dok pesannya dok. Iya, mudah-mudahan ya. Iya dok. Namun demikian baiklah, mungkin ya Dokter Sarah atau Dokter Unida masih ingin menyampaikan hal-hal yang bisa lebih memberikan pemahaman kita tentang lesi prakanker dan kehamilan ini untuk teman-teman kita sekalian. Silakan, Dokter.
Ya, jadi kembali lagi dokter untuk take home message-nya bahwa pemeriksaan sitologi atau screening kanker serviks pada kehamilan itu dapat dilakukan dengan memilih alat yang tidak Aman. mencederai atau tidak menyebabkan risiko perdarahan pada kehamilannya. Misalnya mempergunakan spatula yang aire ataupun sitologi Broom tadi ya. Broom sitologi, bukan kita pakai endocervical canal. Kemudian penanganannya untuk lesi prakanker masih bisa kita tunda sampai kehamilan selesai atau postpartum 4 minggu. Jadi kita hanya bisa melakukan satu tindakan yang lebih agresif kalau kita sugestif itu suatu kanker invasif, kita bisa lakukan biopsi, dan kalau memang hasil biopsinya itu kanker, kita bisa tata laksanai sesuai dengan protokol kanker serviks dengan kehamilan. Mungkin itu aja dokter. Ya, Dokter Onedo, silakan menambahkan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Ya, jadi untuk sejawat semua yang ada dimanapun, ya, memang bila sejawat menemukan kasus-kasus hamil dengan lesi prakanker, mungkin ditekankan kepada ibu hamil ya untuk tenang ya, tenang, tidak usah terlalu khawatir, mungkin ya disampaikan bahwa karena progresivitas untuk lebih naik ya menjadi lebih berat itu hanya 1%, dan hampir 49% atau 90%-nya itu 50%-nya itu mengalami regres ya, artinya mengalami penyembuhan, itu yang paling penting. Jadi tidak usah khawatir. Dan juga tadi direkomendasikan penanganan ibu hamil dengan lesi prakanker ya, itu sudah berubah ya, dari dulu agresif sekarang hanya bersifat konservatif. Jadi kita tunda dulu ya, kecuali yang high seal ya, yang CIN 23 mungkin setiap 3 bulan kita follow up ya. Jadi kita pulang 3 follow up, kalau dia tetap, kita tetap nanti lakukan tindakan setelah 6 bulan. Kecuali juga tadi misalnya ada dengan kolposcopy dan biopsi ternyata ada invasif, baru ditata laksana dengan menggunakan konisasi atau LIP itu. Jadi mungkin itu aja, dan terus bisa meneruskan kehamilannya. Dan pesan saya juga mungkin meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti kita ketahui bahwa terjadinya CIN atau displasi ini 90% oleh karena virus HPV. Jadi daya tahan tubuh tentunya akan meningkatkan natural imun dari ibu hamil itu sendiri. Demikian dok, terima kasih. Ya, baiklah. Ternyata masih ada pertanyaan yang tertinggal nih. Oh, masih Tapi ada. ini tidak sabar nih ya, tidak sabar menunggu penata laksanaan kanker serviks dengan kehamilan. Ini pertanyaannya mengarah ke sana. Izin bertanya dok, kapan dilakukan histerektomi radikal pada pasien pasca sesar dengan CA serviks? Terima kasih. Kalau mau dijawab, boleh. Tidak dijawab juga. Tapi untuk memuaskan peserta saya kira dijawab ya, dokter. Iya. Sarah, Ya, jadi ya tadi sudah juga kita sampaikan bahwa kita lakukan setelah kehamilan usai atau postpartum ya, setelah kita lakukan terminasi pada kehamilannya 4-6 bulan baru kita lakukan radikal hysterectomy. Nah, menunggunya apabila dia sudah masuk ke trimester 2 dan 3, kita bisa melakukan atau memberikan kemoterapi sebagai downstaging. Tapi pada kanker serviks dengan kehamilan pada trimester pertama, mungkin bisa kita lakukan radikal hysterectomy pada saat itu tanpa memandang usia kehamilannya yang masih di bawah trimester pertama. Saya tambahkan dikit dok mungkin. Ya, Jadi silakan, dokter. prinsipnya mungkin tindakan histerektomi radikal itu kita kan agresif ya. Jadi kita membuang rahim, membuang kelenjar getah bening, tentunya terjadi perdarahan yang banyak ya. Artinya kita tadi dikatakan setelah ya uterus 6 minggu postpartum ya, tentunya sudah mengalami kembali seperti normal lagi rahim. Dia akan kembali sebesar telur ayam bebek atau ayam kampung, dan vaskularisasi juga sudah menurun ya. Jadi kalau kita ketahui kan, kalau kita seksio itu pembuluh darah IP ligamen itu kan besar-besar sekali tuh vena maupun arterinya. Tapi kalau sudah kembali lebih kecil, dan otomatis kita operasi pun lebih perdarahan lebih minimal dan safety untuk pasien, itu sih prinsipnya. Jadi ditunggu setelah 4 minggu atau 6 minggu setelah postpartum.
Baiklah, saya mohon maaf ya karena asiknya berdiskusi ini ternyata waktunya sudah lewat 9 menit. Ya, jadi dengan demikian ya saya kira apa yang kita diskusikan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman peserta sekalian. Tentu kalau ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi salam hormat dan tetap sehat ya dalam menjalankan tugas dan beramal. Ilmunya diamalkan. Baiklah, saya kira kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih pada Dr. Sarah dan Dr. Unedo ya atas apa namanya? Ya, itu tadi amal jariah ilmunya tadi ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Baiklah, saya akhiri, saya kembalikan kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam selalu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali, menarik sekali tema kita pada sore hari ini tentang lesi prakanker dan kehamilan. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dan alhamdulillah sudah terjawab semua ya. Bahkan setelah resume pun masih ada pertanyaan masuk. Salut dan apresiasi untuk semuanya. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk para narasumber dan juga moderator, Dr. Sunyoto, Dr. Saradina, Dr. Unedo. 1 jam lebih kita sudah berdiskusi, sangat lengkap dan padat materi serta diskusi pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASHOGI. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini membawa banyak manfaat. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASHOGI berikutnya dengan tema Tata Laksana Kanker Serviks dalam Kehamilan hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih.